Biaya logistik di Indonesia masih mahal hingga saat ini. Mahalnya biaya logistik ini disebabkan sejumlah kendala yang menyebabkan proses pengiriman dari hulu hingga hilir tidak efisien. Mahalnya biaya logistik tanah air memang salah satu hal yang sudah menjadi perhatian pemerintah. Salah satu cara untuk membuat aliran rantai pasokan lebih efisien adalah dengan pembangunan infrastruktur. Namun ada beberapa faktor yang membuat biaya logistik masih mahal. Dan untuk membahasnya, sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Mahendra Rianto. Selamat pagi, Pak Mahendra. Selamat pagi, Bu Megi. Apa kabar? Baik, Pak. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Baik, kita langsung saja ke topik utama kita hari ini. Apa sebenarnya penyebab mahalnya biaya logistik di Indonesia padahal selama periode Presiden Jokowi sudah gencar membangun infrastruktur? Dan apakah biaya logistik ini masih mahal karena aneka pungli dan juga monopoli? Baik, terima kasih. Sesuai dengan apa yang tadi highlight di Kementerian Bappenas ya, Menteri Bappenas atau Menteri yang merencanakan pembangunan nasional, melaunching bahwa biaya logistik Indonesia saat ini adalah 14,8%. Ini sebetulnya seperti yang sudah berapa kali kita berkumpul FGD ya. Selayaknya manusia ya. Manusia itu kalau dinyatakan sehat, dia harus ada measurementnya sehat gitu ya. Contoh umpamanya gula darah, kolesterol segala macam. Indonesia sebagai negara untuk dibilang efisien dalam logistik, kita harus punya ukuran atau measurement. Nah, dari sejak adanya Blueprint Logistik of Indonesia atau Sistem Logistik Nasional, sudah kita mintakan untuk kita membuat sebuah metodologi untuk mengukur itu, measurement itu. Measurement dalam supply chain dan logistik. Nah, komponen-komponen yang membentuk biaya logistik atau biaya supply chain dan logistik ini sudah kita diskusikan beberapa kali dan beberapa instansi pemerintah dan juga akademisi praktisi ya. Nah, akhirnya kita mencapai satu forum bahwa metodologi untuk mengukur itu seperti yang disampaikan oleh Kementerian Bappenas kemarin itu, yaitu biaya transportasi, biaya warehousing, biaya inventory carrying cost, dan biaya administrasi. Nah, untuk hasilnya tentu kita berharap dari pemerintah yang membuat atau mengumpulkan data melalui BPS. Sehingga kalau dinyatakan bahwa Indonesia 14,8 itulah hasil metodologi kita. Karena Indonesia ini sangat unik. 17.000 pulau ini nggak ada samanya di dunia ini negara yang seperti Indonesia. Sehingga kalau kita mau membandingkan dengan negara yang lain, ini agak sulit gitu karena tidak apple to apple. Yang mendekatkan diri dengan Indonesia adalah sebetulnya Filipina. Sehingga itu yang bisa dijadikan benchmark. Kedua, biaya transport. Memang pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan transport ini. Namun ketika negara ini berdasarkan kepulauan dan penduduk itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, memang ada beberapa kendala ya dalam hal transportasi dan pasti akan berbeda atau mahal tanda kutip dibandingkan dengan negara lain. Nah, untuk itu kita harus sama-sama melihatnya secara detail. Antara lain begini, populasi terbanyak di Indonesia adalah di Pulau Jawa. Tentunya kita bisa bilang bahwa transportasi cost yang paling efisien adalah di Pulau Jawa. Kalau dibandingkan dengan kemudian sumber industri adalah di Pulau Jawa. Sehingga kalau kita bandingkan dengan transportation cost untuk satu produk yang kita distribusikan seluruh Indonesia, tentu akan lebih mahal ketika distribusi itu kita lakukan ke wilayah timur Indonesia. Nah, disinilah peran pemerintah harus bisa membuat semacam kayak cross subsidize, sehingga sebuah komoditas yang akan didistribusikan seluruh Indonesia ini harus memiliki kebijakan yang one price policy, di mana melakukan cross subsidize antara populasi terbanyak dan populasi sedikit di wilayah-wilayah itu. Sebagai contoh yang bisa dilakukan, yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan perencanaan supply chain yang bagus adalah Pertamina. Ketika itu Presiden di wilayah timur sana di Papua menyatakan melihat bahwa harga BBM sana 3 kali atau 10 kali lipat dibandingkan di Pulau Jawa. Ketika itu Presiden marah. Pendapatan di daerah sana lebih kecil dari Pulau Jawa, tapi biaya transportasi atau biaya BBM-nya lebih tinggi.
Nah, untuk itu ditetapkan one price policy. Seluruh harga BBM di seluruh Indonesia harus sama. Ya, gimana caranya? Terserah kayak Pertamina, seperti itu beliau bilang. Nah, akhirnya bisa dilakukan itu dengan melakukan cross subsidize. Biaya transportasi yang murah di Pulau Jawa ini di cross subsidize dengan biaya transportasi di wilayah timur atau wilayah terluar yang mahal itu, sehingga secara nasional biaya itu bisa sama. Nah, demikianlah sebetulnya negara atau kita melihat negara seperti itu. Ada makro level kebijakan dan mikro level kebijakan, hingga bisa dibuat titik temu. Siapa yang akan melakukan itu? Yang melakukan itu tentunya adalah badan yang ditunjuk oleh pemerintah dan yang menguasai data. Yang menguasai data adalah BPS. Yang melakukan perencanaan adalah Bappenas. Silakan aja, kami dari industri ingin juga bersumbangsi untuk menyajikan data-data yang sehari-hari kami lakukan. Nah, jika ini kita bisa lakukan bersama, ya insya Allah patokan ini menjadi satu ukuran bagi investor yang ingin masuk ke Indonesia. Sehingga kita tidak tergantung lagi dari ukuran-ukuran indeks yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional itu. Atau paling tidak kita punya pembanding dari indeks-indeks yang diterbitkan oleh lembaga internasional itu gitu. Karena mereka melihatnya secara global saja, sementara kita bisa mendetailkan itu menjadi per sektor atau klaster-klaster industri dan wilayah seperti itu. Baik, Nah, Pak Mahendra, kami senang sekali ketika pemerintah mempunyai rencana untuk bisa menjadi 9 di 2045, 9% to GDP, seperti itu. Baik, Pak Mahendra, ini menarik sekali kita gali lebih dalam. Tadi Anda sudah menyebut ada beberapa komponen biaya. Yang pertama adalah komponen biaya transportasi dan juga biaya warehouse dan juga biaya administrasi. Yang mana yang menjadi bottleneck dari logistik Indonesia ini? Ya, dari keempat komponen tadi itu, katakanlah pemerintah menyatakan 14,9% dari GDP. 40%-nya adalah biaya transport. 40% terhadap 14% itu adalah biaya transport. Jadi karena geografik situasi Indonesia itu kan kepulauan ya, 17.000 pulau. Nah, ketika kita bisa mengefisiensikan sistem transportasi kita, ya 10% aja dia sudah memberi sumbangsi kepada total measurement tadi atau biaya supply chain dan logistik tadi. Nah, di mana biaya transportasi yang kurang efisien? Ya, kalau kita lihat ya, transportasi itu ada darat dan laut. Darat itu ada jalan raya dan kereta api. Kemudian laut. Indonesia ini 2/3-nya adalah laut. Ketika kita sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan jalur laut ya untuk menjadi sarana transportasi ini, maka biayanya akan lebih murah. Ya, contoh kalau kita umpamanya sekarang ini mendistribusikan barang ke seluruh Indonesia menggunakan moda containerized ya. Kita mengirim barang ke wilayah-wilayah itu dengan kontainer. Sebetulnya bisa kita buka juga alternatif adalah dengan kapal ro-ro. Ya, supaya menghindarkan terjadinya bottleneck di setiap pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang saat ini sering terjadi seperti itu ya. Nah, dengan alternatif kapal ro-ro ini kendaraan atau truk pengangkut kecil pun bisa naik ke atas kapal dan dia dengan sendirinya akan turun di pelabuhan itu tanpa harus melalui proses loading unloading di pelabuhan, sehingga dwelling times di pelabuhan-pelabuhan domestik ini bisa lebih murah, sehingga lead time atau waktu delivery ke seluruh wilayah itu dengan kendaraan tadi itu bisa lebih cepat, sehingga inventory carrying cost yang dibawa oleh alat-alat angkut tersebut bisa lebih sedikit dan lebih cepat di cover oleh sarana transportasi yang seperti itu. Nah, kalau kita tarik secara makro, maka total inventory carrying cost itu bisa menjadi efisien di seluruh industri karena kecepatan distribusi. Dengan demikian, transportation cost dari sebuah industri akan lebih turun. Nah, seperti inilah kira-kira rangkaian yang harus kita lakukan, kita bedah satu persatu. Sehingga semua industri, semua klaster industri itu akan menikmati atau mempunyai alternatif efisiensi dari biaya transport. Baik, Pak Mahendra. Ini sebetulnya sangat panjang dan harus kita bisa diskusikan bersama, dan pemerintah sebagai wasit di sini
harus juga mengerti tentang apa yang disebut dengan supply chain di dalam industri itu. Baik, baik. Ya, kebijakannya tidak didorong kiri kanan oleh kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Baik, Pak Mahendra, ini menarik ya. Kalau misalnya tadi kita sudah mendengar dari Pak Mahendra ada beberapa solusi. Yang pertama adalah subsidi dari pemerintah, dan yang kedua mungkin harus mendorong logistik by sea atau jalur laut ini karena memang cost-nya paling rendah. Dan apakah memang pemain atau pengusaha yang menjalankan logistik laut ini kecil angkanya? Tidak terlalu banyak pemain di sini sehingga harganya ini masih tinggi, Pak Mahendra? Betul, kalau kita lihat jumlah shipping line yang ada di Indonesia ini tidak terlalu banyak ya. Kemudian dominasinya adalah containerized, seperti itu. Nah, pemerintah sebetulnya bisa melihat gitu ya, apakah di satu sisi mengamankan industri pelayaran, yes. Tapi di sisi lain, pemerintah punya target untuk bisa menang di 2045 menjadi negara industri. Fundamentalnya harus dibentuk dari sekarang. Bahwa kita menciptakan alternatif jalur laut ini itu dalam rangka menuju ke sana bersama-sama gitu. Jadi ini yang belum dibuka, dan kami dari Asosiasi Logistik mendorong untuk pemerintah coba kita melihat tetangga kita, Filipina itu 7.000 pulau ya, 7.000 pulau, tapi dia kombinasikan jembatan antar pulaunya itu dengan menggunakan kapal roro. Nah, kapal roro ini dari sisi pelabuhannya sangat sederhana, dia hanya flat begitu aja, tidak perlu alat bantu. Ya, kemudian kapal roro ini tidak perlu banyak alat-alat bantu, sehingga truk yang kecil-kecil itu bisa naik dan nanti dia turun sendiri. Tidak perlu dia ada semacam antrian atau kongesti di pelabuhan tujuan gitu. Dan ini merupakan alternatif, bukan meniadakan kontainer, tidak. Tapi sebagai alternatif ketika jalur distribusi ini bisa terbuka lebar. Kalau sekarang tergantung dari satu pelabuhan yang hanya memiliki kapasitas untuk kontainer dan satu lagi adalah curah, maka ini bergantian sehingga satu saat bisa terjadi congestion. Nah, inilah yang menyebabkan hidden cost dalam transportation proses itu gitu. Baik, memang logistik ini adalah fondasi dari semua bisnis, kegiatan masyarakat juga sehari-hari tergantung dengan logistik juga. Kami akan terus memantau bagaimana pemerintah dan juga pengusaha bisa bersama-sama bersinergi untuk menekan biaya logistik. Terima kasih Pak Mahendra untuk sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi.